Halo anak-anak, hari ini kita bahas materi peradaban, gitu ya. Kalau kemarin kita bahas peradaban Mesopotamia, yang berarti peradaban yang ada di negeri-negeri Timur Tengah, khususnya pusatnya yang menjadi negara Irak yang sekarang ya anak-anak. Sekarang kita ke peradaban Sungai Nil atau peradaban Mesir kuno, gitu ya. Pernah dengar Sungai Nil? Iya pastinya ya di Al-Quran sering dibahas ya Sungai Nil gitu. Kenapa saat di Al-Quran sering dibahas Sungai Nil? Karena saat itu ada Nabi kita, Nabi Musa yang dia hidup di era peradaban Mesir kuno ini. Dia itu terkenal dengan musuhnya, ada seseorang raja yang membenci dia yaitu Raja Fir'aun gitu ya. Pasti kamu sering dengar dongeng-dongeng seperti ini atau cerita yang seperti ini gitu ya. Kita bahas peradaban Mesir kuno seperti apa ya, kehidupan mereka seperti apa, terus pemerintahnya seperti apa. Oke. Nah, Mesir merupakan satu-satunya pusat peradaban ya, kebudayaan tertua di benua Afrika. Kalau kamu tahu Mesir itu ada di benua Afrika ya, anak-anak, bukan di Asia, bukan di Timur Tengah, tapi memang peradabannya itu ya lebih dekat dengan negara-negara Asia gitu ya, tapi secara geografis dia masuk Afrika yang berasal di tahun 4000 sebelum Masehi gitu ya. Sekarang kan sudah Masehi ya. Kalau ini 4000 sebelum Masehi. Hal ini diketahui melalui penemuan sebuah batu tulis di daerah Rosetta oleh pasukan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Jadi, karena Prancis itu pernah ya berkuasa di daerah Mesir. Mesir itu sangat menakjubkan loh anak-anak. Dia punya sungai Nil yang subur, yang kaya dengan tanaman-tanamannya gitu ya, panen-panennya itu banyak sehingga banyak yang melirik daerah Mesir. Selain Sungai Nil juga ada beberapa yang menarik lainnya gitu ya. Letak geografisnya ya itu di daerah benua Afrika. Kamu bisa lihat di sini, kamu bisa melihat ya poster saya, ini Mesir, Kairo, ini ya, ini sebelah baratnya ada Libya gitu, sebelah utaranya itu Laut Tengah ini ya, gitu ya. Terus kemudian sebelah selatan ada Sudan, sebelah barat tadi ini ya, terus sebelah timurnya itu ada Laut Merah nih, gitu ya. Nah, sungai Nil tuh di sini ya anak-anak, ya kan. Pembagian zaman di peradaban Mesir itu kita bagi menjadi 3 ya anak-anak. Ada zaman kerajaan Mesir tua, kerajaan Mesir pertengahan, dan Mesir baru. Mesir tua seperti apa? Mesir tua itu berlangsung sejak pada masa pemerintahan Fir'aun Menes sampai pemerintahan Fir'aun Pepi II. Fir'aun itu berarti gelar ya anak-anak, gelar raja di Mesir itu namanya Fir'aun gitu. Fir'aun Menes, Fir'aun Pepi, dan lain-lain ya. Mesir dipersatukan bawah pemerintahan pusat yang kuat. Sebagai Raja Mesir tua yang pertama itu Fir'aun Menes bergelar Nesut-Biti, yang artinya Raja bermahkota kembar. Mahkota kembar ini melambangkan keberhasilannya mempersatukan Mesir hulu ya sampai Mesir hilir, jadi dari dalam sampai pinggir-pinggir gitu ya. Masa kerajaan Mesir tua dikenal sebagai abad piramida. Pada masa itulah dibangun sejumlah piramida raksasa. Kamu tahu ya, piramida itu adalah ciri khas peradaban Mesir gitu ya. Walaupun di peradaban Amerika yang kemarin kita bahas ya ada Maya, Aztec, Inca, walaupun ada piramida, tapi piramida Mesir lah yang paling menjadi ikon dunia, menjadi benda ya, situs gitu ya, situs peninggalan sejarah yang terkenal di dunia gitu ya. Zaman Mesir pertengahan itu periodenya masa dinamis dalam sejarah di mana aturan Mesir itu dibagi jadi 2 ya, basis kekuatan saling bersaing mereka itu dua-duanya. Salah satunya itu bertempat di Herakleopolis ya, Mesir hilir,
kota yang terletak sebelah selatan wilayah Fayum. Sementara itu, basis lainnya berada di Thebes, di Mesir Hulu. Jadi, Mesir pertengahan itu terbagi jadi dua, yang Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Kalau di Mesir kuno, tadi kan disatukan ya oleh Fir'aun, tapi pada saat Mesir pertengahan mereka terpecah begitu. Mesir Baru, sebelum zaman kerajaan Mesir Baru, kerajaan Mesir itu dikuasai oleh bangsa Hyksos. Bangsa Mesir itu mencoba berkonsolidasi untuk mengusir bangsa Hyksos gitu ya. Bangsa Mesir di bawah kerajaan Thebes kemudian menyerang bangsa Hyksos di ibu kotanya yaitu Awilis, dan Hyksos berhasil dikalahkan. Semenjak saat itulah era kerajaan baru dimulai. Jadi yang berhasil mengusir bangsa asingnya itu adalah Mesir, pemerintah Mesir dari Thebes gitu ya. Nah, ini saya turunkan ke bawah ya. Di bidang sosial, kita belajar bidang sosial, ekonomi, iptek, kepercayaan, politik, dan kebudayaan gitu ya. Bidang sosial pertama ya, dengan adanya perlengkapan yang terbuat dari batu ya, manusia zaman kuno telah menetap di sepanjang lembah Sungai Nil dan mengusahakan pertanian, karena memang di sepanjang Sungai Nil itu daerahnya itu subur gitu ya. Jadi mereka itu menanam jenis jelai, sekoi ya, gandum, dan bahan-bahan sandang lainnya. Untuk meningkatkan produksi, petani-petani Mesir itu membuat terusan-terusan dan mengalirkan air ke ladang-ladang. Terusan itu berarti kalau di Indonesia itu seperti sistem irigasi ya anak-anak gitu. Mereka pun membangun waduk-waduk tempat menyimpan air. Jadi mereka di bidang sosial itu masih berfokus pada kegiatan pertanian gitu untuk menghidupi kegiatan sehari-hari ya. Mereka hidup berkelompok dalam suatu daerah pertanian. Terbentuklah organisasi seperti desa-desa gitu ya. Tiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa. Mereka menarik pajak daripada petani berupa hasil bumi. Nah, seperti kita dulu ya. Kalau zaman kita itu ada kerajaan-kerajaan ya, anak-anak. Nanti rakyatnya itu memberi upeti, seperti pajak lah ya, sederhananya. Pajak buah hasil bumi. Misalkan lagi panen jagung, berarti ngasih jagung, panen padi, ngasih padi, seperti itu ya. Bidang sosial lainnya, saya turun ke bawah lagi ya, ini karena emang tulisannya banyak. Nah, di bidang sosial lainnya itu ada beberapa fakta terkait Mesir kuno, fakta sosialnya ya. Yang pertama itu Raja Fir'aun itu, faktanya ia tidak pernah membiarkan rambutnya terlihat orang lain, sehingga dia biasanya menggunakan benda-benda yang menutupi rambutnya gitu ya. Laki-laki dan wanita Mesir itu selalu mengenakan make up, eye paint ya, hiasan alis gitu ya, jadi bisa membuat alis mereka. Menggunakan antibiotik bukan dimulai di abad ke-12. Di kebudayaan Mesir kuno itu obat rakyat juga menggunakan makanan berjamur atau tanah. Misalnya untuk mengobati luka infeksi diobati dengan roti berjamur. Jadi antibiotik itu bukan pada masa kita sudah modern ya, dari dulu sudah pernah digunakan oleh kebudayaan Mesir kuno. Anak Mesir tidak mengenakan pakaian sama sekali ya, sampai mereka berada di usia remaja. Suhu di Mesir itu membuat mereka tidak perlu menggunakan baju karena memang panas ya anak-anak. Mereka itu daerah Mesir, kamu tahu sendiri ya, Afrika gitu kan, panas gitu kan, sehingga mereka merasa tidak perlu menggunakan baju. Laki-laki dewasa mengenakan rok, nanti ada gambarnya ya, sedangkan wanita itu mengenakan gaun. Orang kaya Mesir itu menggunakan wig, sedangkan kelas-kelas lain memanjangkan rambut mereka. Jadi kamu lihat ya, nomor 1 Fir'aun aja ya, rajanya ya, tidak pernah mau membiarkan rambutnya terlihat. Jadi orang kaya Mesir pun seperti itu ya, tapi dia menggunakan wig. Jadi rambut aslinya tidak mau dilihatkan kepada orang-orang lain gitu ya. Berarti menandakan kelas-kelas sosial di masyarakat Mesir itu
bisa dilihat dari rambutnya ya. Kalau mereka rambutnya terlihat dan kemudian dipanjangkan, berarti mereka berada di kelas-kelas di bawah dari kelas-kelas orang kaya gitu ya. Kemudian nomor 6 adalah orang Mesir percaya bahwa bumi itu datar dan bulat di bagian atasnya ya, bukan bulat secara global kayak yang kita percaya seperti sekarang ya. Datar seperti pizza, bulatnya itu seperti pizza gitu, atasnya aja gitu ya, datar tapi bulat tapi atasnya aja. Dan percaya sungai Nil itu membelah bumi menjadi dua bagian, karena memang sungai Nil itu panjang sekali sampai mereka itu menganggap sungai Nil itu adalah membelah bagian bumi gitu ya. Semua itu dikatakan semua berawal dari sungai Nil gitu ya. Nomor 7 itu tentara Mesir digunakan sebagai kekuatan internal polisi. Selain itu mereka mengumpulkan pajak bagi Firaun gitu. Nomor 8, piramida pertama itu, piramid Djoser, dibangun sekitar 2600 sebelum Masehi. Pada awalnya dikelilingi oleh dinding setinggi 34 kaki, memiliki 15 pintu gitu ya. Terus nah ini ya gambarnya. Jadi era dulu itu perempuannya itu pakai gaun dari menjuntai ya, dari atas sampai bawah, sedangkan laki-laki itu tidak menggunakan celana ya anak-anak, kayak gini pakaiannya gitu ya, pakai rok gitu ya. Bidang ekonomi, kuil menjadi tulang punggung utama perekonomian, berperan untuk mengumpulkan dan menyimpan kekayaan negara dalam sebuah sistem lumbung dan pembendaharaan dengan mendistribusikan biji-bijian dan barang-barang lainnya. Sebagian besar perekonomian diatur secara ketat dari pusat. Pada abad kelima sebelum Masehi ya, uang koin itu mulai dikenal di koin. Awalnya koin digunakan sebagai nilai standar dari logam mulia, dan beberapa abad kemudian uang koin ini digunakan sebagai standar perdagangan gitu ya. Jadi mereka sudah bisa menggunakan uang sejak abad kelima. Sebelumnya apa? Sebelumnya pastinya apa deh? Barter gitu, benar. Terus di bidang ekonomi lainnya adalah perekonomian kerajaan Mesir itu sangat bergantung pada keberadaan sungai Nil. Karena bagi bangsa Mesir, sungai Nil itu mempunyai dua peran yang berseberangan. Pada musim hujan itu, Nil mendatangkan bencana banjir bagi wilayah Mesir. Namun, setelah musim hujan selesai, wilayah Mesir menjadi daerah subur. Karena lumpurnya yang terbawa ketika banjir itu membawa menjadi lapisan humus, jadi pertanian sangat Mesir, jadi sangat subur setelah itu ya. Selain bagi pertanian, sungai ini mempunyai fungsi lain sebagai jalur transportasi dan jalur perdagangan dari Laut Tengah hingga sangat ini gitu ya. Jadi memang peranan sungai Nil bagi mereka itu sangat penting ya anak-anak. Nah, bidang iptek itu mereka bisa membuat irigasi. Lahan-lahan di sekitar sungai Nil itu selalu mendapat kiriman banjir setiap tahun ya, yang berasal dari sungai Nil. Hal ini membawa akibat suburnya tanah-tanah di sekitar sungai Nil. Namun, suburnya daerah sepanjang sungai Nil ini tidaklah sama. Penduduk lembah sungai Nil ini yang terisolasi memiliki lahan yang tidak kena luapan banjir sungai Nil. Maka sebagian pemecahannya dibuatlah irigasi gitu ya. Jadi biar nggak kena banjir, mereka membuat irigasi. Dengan irigasi ini bertambahlah persediaan pangan bagi penduduk. Di bidang aksara ya, masa Mesir kuno itu udah mengenal aksara yang merupakan lambang berupa aksara gambar. Seperti kalau di peradaban Cina ya, memang kalau aksara gambar itu namanya piktogram. Tapi khusus Mesir itu namanya disebut sebagai aksara hieroglif gitu ya, gambar atau Quran suci. Aksara tersebut itu ditemukan pada dinding kuburan para penguasa atau para Fir'aun ya di Mesir kuno. Mungkin abjad merupakan sumbangan besar masyarakat Mesir yang tak ternilai harganya bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Jenis aksara hieroglif ini merupakan bentuk tertua
kemudian berkembang menjadi bentuk hierarkis atau demotis yang bentuknya lebih sederhana. Bentuk hierarkis digunakan dalam kelompok pendeta, sedangkan demotis untuk rakyat.